kita hanya ada Gimana sih, sebentar. Ini dalilnya. Saya mau bantah. Red herring lagi. Kan inkarnasi nih. Ini inkarnasi. Ini inkarnasi nih. Kenapa bawa ke Timotius? Ini makanya kata Saya Timotius, tidak berbicara bahas Timotius tadi. kata Paulus dia tidak inkarnasi. Loh, astaga, ini kita berbicara di Yohanes, bukan kata Paulus. Gimana sih, Pak? Baik. Kata Yohanes dia tidak inkarnasi. Tidak inkarnasi atas dasar apa itu? Ayat dari mana? Yohanes 1 nomor 17 nomor 18. Tidak inkarnasi di mana? Sedangkan Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 itu apa? Nggak ada Kan kita- inkarnasi di situ kok. Kalau tidak ada inkarnasi. Sorry, nomor 13 berarti 14 ya. Berarti Yohanes 1 nomor 13, Yohanes 1 nomor 14. Tidak inkarnasi. Bapak dapat ilmu inkarnasi dari mana? Kamu tinggal bantah saja argumen saya, jangan pakai. Saya mau bantah, Bapak katanya red herring. Gimana sih Bapak nih? Aku mau bantah red herring. Bantah sesuai poin, jangan lari ke Timotius. Memang ini poinnya tentang Yesus. Saya baca. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Bukan dari jasmani, bukan keinginan laki-laki, melainkan dari keinginan Tuhan. Please lah, fokus lah Pak, jangan lari ke Iya itu Yohanes 1 nomor 13. Firman itu menjadi manusia, menjadi daging. 13 dari tadi, gimana sih? Iya, kalau Bapak ingin tahu Yohanes 1:14 itu dibicarakan di Yohanes 1:13. Kalian di gereja comot-comot, potong-potong, nggak tahu konteks. Gak berbicara gereja, kita gak berbicara Timotius, gak berbicara. Mana sekarang Yesus inkarnasi? Mana Yesus inkarnasi di mana? Tolonglah, fokuslah kalau mau diskusi. Lo fokuslah di mana Yesus inkarnasi, coba tunjukkan. Tunjukkan satu inkarnasi, dalil inkarnasi Yesus, satu saja. Kan tadi saya sudah bilang Yohanes. Nggak ada di situ, bohong, nggak ada. 14. Bohong. Kenapa Anda bohong, Pak? Bohong gimana? Masa Di mana Yesus inkarnasi di situ? Tunjukkan satu saja. kamu punya otak gak sih, bro? Saya punya mata, saya bisa lihat di mana satu yang Yohanes satu itu. Bukan mata, astaga. Oke, menurut otak Bapak, Baik, Lesia jangan diotak-otakan juga lah, walaupun nggak ada otaknya, tapi jangan dibilang. Iya, soalnya saya sudah kasih landasan argumentasi. Mana landasannya? 14 firman. Saya kalau- tantang Iya, kepada baik, seluruh Lesia. Kristen. Jangan diotak-otakkan walaupun dia nggak punya otak. Saya tantang seluruh Inkarnasi seluruh aja nggak tahu Kristen. ini. Maksudnya saya dari Apa inkarnate? aja Coba, nggak tahu arti coba itu. apa inkarnate? Inkarnate itu apa? Jelaskan Coba. lah. Kamu maksud ayat itu, karena itu nggak tahu apa artinya. Kan saya nggak tahu artinya nih. sesuatu yang tidak Anda jelaskan kepada menjadi saya ada. apa arti inkarnate itu. Ayo. Iya, kamu yang menanya itu dari inkarnasi. sesuatu yang tidak Berarti ada Anda yang menjadi jelaskan. ada. Jangan diturunkan, saudara. Aduh, kenapa diturunkan? Janganlah. Merusuh Kang, nggak apa-apa emangnya? Jangan nggak apa-apa, biarkan aku Nggak ingin apa-apa, begini. nggak apa-apa. Ini kan alasan kenapa saya ini kan punya sound card. Oh, Saya Oke, saya oke, nggak oke. merusuh supaya diskusinya enak didengar. Baik, Kan kita ini pakai ngomong standarnya ya. Baik, Pak Eklesia. Inkarnasi, di mana Pak, inkarnasi, iya, di mana iya. inkarnasi? Pak Eklesia. Inkarnasi aja dia nggak tahu. Saya pakai standarnya Pak Sangrila ya supaya diskusinya enak. Boleh ya? Kita pakai. Lanjut. Baik. Iyalah, Tolong, Pak Eklesia baik. juga maunya gitu, makanya dia minta Siap. fokus terhadap satu Saya ayat. tidak ngerti inkarnasi. Tolong jelaskan apa itu inkarnasi. Iya, inkarnasi itu kan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Setuju nggak? Tidak dapat ilmu dari mana itu inkarnasi definisinya begitu? Dari sesuatu tidak ada menjadi ada. Makanya aku bilang kita itu samakan perspektif. Kalau saya kasih argumen terus kamu tidak setuju, berarti kamu punya perspektif Bukan. yang lain. Oke. Kan kayak gitu. Baik, saya barusan dikasih tahu oleh Mbak Indah, inkarnasi itu perubahan dari kenyataan yang lain ke kenyataan yang lainnya. Setuju nggak? Terus? Setuju nggak? Ya nggak setuju lah, karena tidak sesuai. Udah, sekarang Bapak tunjukkan ilmunya dari mana inkarnasi itu dari yang tidak ada menjadi ada. Oke, inkarnasi itu dipakai oleh pemahaman teologi karena pada masa itu kan orang tidak tahu, oh yang dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada namanya apa nih? Makanya para filsuf Yunani itu membuat suatu pengertian tentang inkarnasi. Itu sejarahnya. Bapak dapat ilmu dari mana itu atau ngarang-ngarang sendiri? Bukan ngarang-ngarang sendiri, gimana sih itu? Ya bahasa makanya teologi. dapatnya dari mana ilmu itu? Itu bahasa teologi.
Coba Bapak mulai dari etimologinya dulu, coba. Bapak mulai dari etimologinya Ya, buka aja dulu. dah. Saya buka ya. Nulisnya gimana sih inkarnasi, Pak? Kita sama-sama Baik. tahu kan. Saya tambahkan Iya. sedikit boleh. Apa inkarnasi itu? Boleh, silahkan Pak. Inkarnasi, inkarne itu perubahan dari in materi menjadi materi. Atau Nggak bisa. Tadi kata Pak Elokesya dari ketidakadaan menjadi keberadaan. Kan in materi itu. In materi ada. Oh, in materi kan bukan berarti tidak ada, tapi dia bilang dari ketiadaan menjadi ada. Materi gimana sih? Kalian Kristen aja beda sendiri. Saudara. Tidak materi. Ini bisa lihat. Loh, saudara, Anda katakan tadi dari ketiadaan. In materi itu ada. Iya, ketiadaan Materi ini ada, kan. in materi juga ada. Contoh angin, Gimana contoh sih? apalagi pikiran in materi, tapi ada. Tapi kata Pak Eklesia dari Ada ketiadaan. orang yang mengerti. Kalian beda-beda. Pasti dia masih nyata. Kan tadi saya sudah ajukan inkarnasi itu perubahan dari kenyataan yang lain ke kenyataan yang lainnya. Contoh tadi dari Apa yang kamu maksud? ya semua Pak, misalnya dari kondisi yang beda ke kondisi yang lain itu. Anda tidak percaya Ya, sama Pak, saya. itu bisa dilihat. Kristen Sangrila malah mengkonfirmasi saya. Ceritanya. Yang Anda nggak tahu materi. inkarnasi Pak kamu Eklesia? bisa lihat. Bukan Bisa itu. dilihat, tidak bisa dikatakan nyata begitu. Sebentar dulu. Waktu dulu Anda sekolah minggu berapa kali masuk? Jangan tanya-tanya kayak gitulah. Masnya fokus aja. Baik. Berdasarkan Yohanes pasal 1 sampai nomor 14, Yesus tidak pernah berinkarnasi. Saya tanya keluar kamu kayak gimana, kamu mau nggak? Putus-putus suaranya. Saya atau dia yang Nggak mau, putus-putus kan? ya? Dia Pak Eklesia putus-putus. Bapak Dasar seperti doktrinnya putus-putus. Nanti pasang ulang kalau mau. Apa diulang lagi? Pak Eklesia diulang lagi. Barusan apa? Putus-putus. Kan? Jangan-jangan dia sengaja menyabotase jaringannya sendiri supaya lolos dari dialog ini. Mau kabur kayaknya. Pasang rela ya? Dasar. kemana dia mau kabur? Dia masih bisa jawab semua. Apa yang kabur? Iya, Coba saya tanya pasang rela bisa jawab nggak? Yang kabur itu Kang Chan dari tadi mau bahas Yohanes lari kemana-mana. Itu lari namanya. Saya tadi Eklesia ada. dari tadi masih fokus. Iya. Dia Pak Eklesia kan nggak bisa jawab tadi. Coba saya tanya Pasang Rila. Pasang Rila, bisa nggak Tuhan mati? Pancan, astaga. Bentar dulu Pak Eklesia. Pasang Rila, menurut Anda bisa nggak Tuhan mati? Oke, baik akan saya jawab. Baik. Tapi sebelum saya jawab, akui dulu Kang Chan lari-lari. Dari Yohanes lari Ya. ke Tuhan mati. Iya, saya memang lari-lari. Saya Oh, jago ya udah. soalnya. Iya. Jangan lari. Jago saya. Berarti sah ya. Pak Eklesia, sah ya. Tapi dia awas lari-lari ya, kalau nggak jawab ya. Oke, bisa nggak Pak Tuhan Ekle- mati? Pak Eklesia sah ya, dia lari-lari ya. Tadi kan Bapak Ya, disuruh mau lari-lari. lari tuh. Saya jago soal jago Bible, saya Mau- pasti mau saya lari. Oke, tapi Ya, begini, sangat hormati. bagaimana lah saya mau menjawab orang yang suka lari-lari? Pasti akan lari lagi kalau saya jawab. Bagus, lari. Makanya Iya. ikuti Bible. Caranya ikuti Bible. Saya ulang pertanyaannya. Alkitab nggak lari-lari, kamu yang lari-lari. Saya kan ngikuti Bible. Gimana Bapak nih? Saya tahu karena saya ini jago Bible, jadi saya lari, bawa lari saya Bible. Sekarang, Jago apa dari Yohanes lari ke Tuhan mati? nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak Tuhan mati? Selesaikan dulu Yohanes sama Pak Eklesia. Hey, tidak ada Kristen yang bisa jawab ini ternyata. Lah, luar biasa. Kok nggak ada kok framing Saya gitu? ulang lagi pertanyaan saya. Bisa nggak Kok Tuhan frame- mati? kok Selain lari-lari, kamu ternyata suka framing juga. Ya udah tinggal jawab berarti. Bisa nggak Tuhan mati? Iya. Biasa kelihatan tuh kalau Ih. udah suka framing itu sudah Gampang nggak loh. punya modal itu. Atau Anda nanya aja Biasa kepada kita diskusi. kepada kami, kepada Islam, nanya, silakan. Apa yang mau ditanya orang nggak masuk akal semua? Iya. Apa yang mau ditanya coba? Berarti balik lagi ke Pak Eklesia. Pasang Rila udah KO. Framing Sekarang lagi. Pak Eklesia. Biasa Iya itu. kan Anda ditanya Menutupi- nggak bisa jawab, disuruh nanya nggak Iya. bisa. Mudah-mudahan- Apa lagi? Mudah-mudahan saya berharap Kang Chan Ih. yang lari-lari itu cuma narasinya bukan otaknya ya. Iya. Terus Ya, mau kabur. Saya berharap. Kayaknya mau Enggak. kabur nih. Udah mau kabur nih kayaknya nih. Kenapa sih mesti kabur? Ya udah,
Saya nanya ke Pak Eklesia dulu ya, karena kan Anda lagi shock. Ya, baru shock barusan kan. Pak Eklesia, Sok Pak, pula, kata. Pak Eklesia, tolong dijawab. Bisa nggak Tuhan disunat? Enggak, kita fokus yang tadi aja. Iya. Tadi menurut Yohanes 1 sampai 14 Tuhan tidak inkarnasi. Yesus bukan hasil inkarnasi. Ah, kamu dapat ini apa yang aku ngomongin tadi. Coba bantah, berani bantah nggak saya? Mana bantah? Buktikan kalau Tuhan inkarnasi. Saya pelan-pelan nih sebelum Jangan red herring dong, jangan kemana-mana. Firman Tuhan kan, aku Bukan, enak aja. sangat pelan lo tadi. Tak ada. Yesus itu bukan firman Tuhan. Sejak kapan sih? Mana dalilnya Yesus firman Tuhan? Mana? Astaga, tadi sudah dikasih 2 ayat Yohanes. Yang firman Tuhan itu adalah saudara. Yang firman Tuhan itu adalah ayat terus. yang firman Tuhan itu adalah Yohanes, Yakobus. Iya betul, Matius. Oke, gini pasang Matius 4 nomor Nah, 4 gini aja, kata Pak Yesus, Eklesia. manusia Ikuti dulu statement dia mengenai inkarnasi tadi. diskusi nggak akan maju. bukan Enggak, datanya. mengenai inkarnasi tadi, pemahaman dia mengenai inkarnasi tadi apa artinya? Menurut Bible Ikuti aja yang dulu dia. nih dengerin Pak Eklesia, saya Biar kasih ketampol dia langsung di saya Yohanes kasih 1:14 itu. saya kasih ceramah ya dengan Pak Eklesia. Berdasarkan Bible yang kan kalian mengatakan Yesus ini Tuhan. Berdasarkan Bible yang firman itu adalah Matius, Yohanes, Yakobus, Simon Petrus, semua selain Yesus. Baca datanya Matius pasal 4 nomor 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia, tapi kalian katakan Yesus Tuhan. Berarti Yesus bukan firman. Aku sering dengar Pak Eklesia, aku sering dengar nama Kang Chan ini lah. Aku kira cerdas, rupanya muter-muter. Iya. Baca datanya. Aku Lu kirain lah cerdas ini. baca Aduh, datanya Matius 4 Tuhan. nomor 4. Lari Teksnya dari begini. inkarnasi, Ini lari ke Yesus ini kata sunat. Yesus. Ini kata Tuhan Yesus. sunat, dari Manusia. inkarnasi lari ke Tuhan mati. Lu, Anda baca Lukas 2. Nggak Tuhan sesuai. Anda kan disunat. Nama Kang Chan ini sering saya dengar. Makanya saya tertarik tadi naik Terus, pada Kang Chan. lagi nanti, Lihat Bang. dulu. Lihat Gimana, pintar apa saudaraku enggak. nih? Ternyata pintar cuma muter-muter buat apa? Ya udah, yang disunat Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, inkarnasi dulu. Tadi di poin inkarnasi. Saya jawab, menurut Yohanes 1 sampai 14, Yesus dan Tuhan tidak pernah inkarnasi. Astaga. Ketawa baca data. Tolong tunjukkan di mana inkarnasinya di situ. Nggak berkualitas beneran. Saya kasih data. Data Bapak mana Yesus inkarnasi? Menurut Yohanes pasal 1 sampai dengan 14, Yesus bukan hasil inkarnasi. Dia tidak inkarnasi. Yesus. Mana kamu? Nah, sekarang Bapak coba bantah saya. Di mana Yesus inkarnasi? Nggak bisa jawab. Bilangin apa? Nggak bisa jawab ya. Jawab. Berarti kita ganti topik nih. Karena Kristennya udah nggak bisa. Ikuti nafsu kamu, Kang Chan. Ya udah, berarti karena Bapak nggak bisa jawab, kita ganti topik. Nafsu kamu. Balik. Topiknya ini, bisa nggak Tuhan disunat? Kalau yang tadi aku bilang premis pertama kan, ini kemanusiaannya, karena Tuhan itu berbicara esensi ilahi. Mana ada yang ontologi kita bisa potong kulit katamnya, kan kayak gitu. Ya udah, secara ontologi ini apa Pak? Ontologi itu saya nggak ngerti apa Pak ontologi. Pak, Sudah, katanya kamu cerdas. apa nih? Ontologi nggak ngerti apa itu ontologi? Nggak ngerti apa Pak? Onto ini apa sih Pak? Onto Pak? Onto. Loh, Bapak tidak tahu apa yang Bapak ucapkan ya? Ya carilah, masa mau disuapin terus? Ih, Bapak yang ngomong. Ontologi. Saya cari ya. Ontologi adalah, nih saya cari.
Ontologi adalah ilmu tentang membuat martabak. Betul nggak tuh, Pak? Tahu dia. Capek. Jangan lari, Pak. Ya, Pak, mau nggak saya kasih ceramah di sini, Pak? ya silakan. Baik. Ceramah aku turun ya. Baik, Pak. Makasih, Pak ya. Jadi Ya. Pak Eklesia ini, beliau ini orang baik, cuman masih sesat. Dia disesatkan oleh gereja. Nah, Bapak jangan motong-motong saya dong, Pak. Iya, jangan motong-motong gitu loh. Nah, Eklesia ini adalah Tuhan. Betul nggak, Pak? Lanjut. Membicarakan. Tuhan. Eklesia ini adalah firman yang keluar, artinya begitu. Nah, jadi yang Tuhan itu bukan Yesus, tapi yang di samping saya. Eklesia inilah firman yang keluar. Nah, ini dia ini dia lebih Tuhan. Yesus nggak pernah. Saya coba tidak ada satupun dalil dalam Bible Yesus mengatakan dia adalah firman menjadi manusia. Firman jadi aku ya, nggak ada, teman-teman. Palsu. Yang terdekat adalah mereka diajarkan oleh gereja dan mereka sendiri nggak ngerti. Seperti Pak Eklesia tadi ditanya nggak ngerti. Firman menjadi manusia yang paling dekat ya. Yang paling dekat adalah firman itu telah menjadi manusia. Ada 3 problem yang mau saya ajukan kepada Pak Eklesia yang mau mendengarkan saya. Semoga dia bisa tanyakan. Problem pertama, Bapak buka NASB, New American Standard Bible. Kata New American Standard Bible bahwa Yohanes 1 sampai 18 ya itu sebetulnya. 18 itu adalah copying dari copy paste. Plagiarism. Tukang nyolong. Kalau sekarang itu kena hukuman. Kalau plagiat itu plagiarism dari himne Platonis. Hellenistic filosofi. Itu ajaran pagan. 1. Bapak orang Kristen, dia tidak pernah baca Bible-nya. Lihat tuh video-video orang Kristen nggak ngerti Bible. Hafal aja enggak, apalagi ngerti. Firman menjadi manusia, ujuk-ujuk jadi Yesus. Problem kedua, tidak pernah ada kata Yesus di situ. Diksi Yesus nggak pernah ada sampai nomor 14, nggak ada. Lalu di situ itu merupakan bercanda Yesus. Kalau Anda baca nomor 13-nya, Pak, dikatakan di situ orang-orang yang diperanakan bukan dari daging, darah, bukan dari jasmani, keinginan laki-laki. Apakah hanya Yesus orang-orang? Kan enggak. Disebutnya orang-orang banyak. Contoh, kita bisa menemukan dalam Bible seperti Adam, seperti Hawa, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bukan dari darah, padahal keinginan Zakaria udah tua. Termasuk Melkisedek. Nah, berarti gagal. Jadi Yohanes 1 sampai 14 itu ingin menunjukkan termasuk Yesus dalamnya. Yohanes 1 nomor 14 itu ingin menunjukkan bahwa itu bukanlah hasil inkarnasi. Orang-orang itu bukanlah hasil inkarnasi. Mereka adalah mukjizat firman dari Tuhan. Seperti contoh Matius pasal 4 nomor 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Semua kita juga sama. Dalam Islam dikatakan inna ahadakum fi batni ummihi. Setiap kalian itu dalam perut ibu kalian. Terus dijadikan dalam 40 hari seperti alaqah, segumpal darah, mudghah, terus segumpal daging dan seterusnya ya. Nah, setelah itu wa yursalu ilaihil malak. Dan kemudian Allah mengutus malaikat. Semua manusia setelah mengutus malaikat fayanfakhu fihi ruh, maka ditiupkan ke dalamnya ruh, maka hidup. Nah, sama setiap orang itu Matius pasal 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama, Bapak juga sama dengan Yesus. Apa bedanya dengan Yesus? Yesus itu lahir dari miracle, mukjizat, tanpa ayah, sebagaimana Adam tanpa ayah dan ibu. Inna masalah Isa, sesungguhnya permisalan Yesus ketika lahir kama stali Adam, sebagaimana Adam. Khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah karena Maria makan dari tanah, saripati tanah masuk ke dalam. Khalaqahu min turab, summa yaqulu lahu, kemudian Allah berkata kepadanya kun, jadi, maka jadilah. Jadi firman Tuhan, maka jadilah.
Nah, di Yohanes 1 nomor 13 dikatakan orang-orang yang diperanakan. Berarti bukannya Yesus. Nabi Adam, Siti Hawa, terus Yohanes Pembaptis, terus kalau dalam Bible Melkisedek. Banyak. Berarti bukannya Yesus, dan mereka tidak pernah disebutkan inkarnasi. Mereka ciptaan. Jadi Yohanes 1 sampai 14 itu pembatalan terhadap inkarnasi Yesus. Karena inkarnasi Yesus itu hanya diajarkan di gereja, bukan dalam Bible. Batal. Udah. Oke, makasih Kang Chan yang pintar. Tuh, Pamit ya. pinter kan? Tadi bilang saya nggak pinter si bapak tadi. Parah nih kalian ini berdebat sendiri. Baik Pak. Ya, biar Kang Chan senang aja. Pola. Nah, pola itu di Eropa Kristen itu dia sudah down secara populasi ya. Itu baru secara populasi, belum secara belief, keimanan. Udah pada nggak percaya. Ada tuh semacam VT social eksperimen namanya. Jadi cek langsung ke lapangan. Anda Kristen? Ya, Kristen. Wah, itu ada yang seksi sekali. Itu rock itu. Wah, pokoknya gitulah. Anak ditanya, ada juga laki-laki tanya, Anda Kristen? Ya, Kristen. Bisa nggak sebut hafalkan Bible satu ayat saja? Nggak ada yang bisa. Kristen Indonesia ini agak mending. Mereka ini agak mending. Kalau di sana itu udah nggak peduli amat. Lebih baik aku hiburan. Nah, hiburan pakai salib, pakai tato salib. Oh, tatonya dia din salib. Tatonya gambar salib. Ini Bunda Maria katanya. Ini Jesus. Ini bagaimana? Ini kayak kembali ke peradaban zaman dulu. Orang zaman dulu itu ingin keselamatan dengan pikiran sendiri, lalu menyandarkan pada sesuatu yang menurut pikiran kita gitu. Ditanya nggak ada satupun yang hafal Bible, downgrade. Begitupun di Indonesia. Tapi kalau nanya Islam, bisa baca ayat Quran? Bisa. Apa yang dibaca? Al-Fatihah. Ini yang paling awam nih, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Banyak. Baca Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, An-Nas, dibaca oleh dia. Orang Islam. Itu bukti nyata. Sedangkan Kristen nggak bisa, mereka nggak hafal, mereka baca Bible. Nah, polanya akan menuju juga pada seluruh negara. Seluruh negara akan begitu. Kepada negara-negara Islam yang ada Kristennya, dia akan downgrade. Kemarin ada statistik, ternyata Kristen mereka sudah turun 1%. Indonesia. Turun 1% ya? Karena 1% itu sangat berarti. Populasi dia soalnya baru 6%. 1% itu berarti sekali. Kalau bisa 1% dari 90% itu sangat rasionya ya. Tapi kalau ada 1% dari 6% itu sangat berat sekali. 1/6 sama dengan 1/90 itu beda rasionya. Kenapa begitu? Karena orang sudah mulai tahu betul bahwa ketika dia masuk Kristen, ketika dia beragama Kristen, mereka itu tahu betul bahwa keselamatan itu bukan keselamatan versi Yesus yang sudah digembar-gemborkan, bukan. Keselamatan versi interpretasi atau tafsiran atau asumsi bapak-bapak gerejanya yang ngajarin di gerejanya. Itu tuh. Mereka tuh udah ngerti bahwa semuanya ini bukanlah ajaran Yesus, udah ngerti. Makanya dulu ketika saya nanya ke Big Brother di roomnya, kalau nggak Mbak Rosipa di AP Jabo, kalau nggak salah. Big Brother, ya Kang Chan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampurasun. Enggak, dia dari Inggris. Kata Big Brother gini katanya. Saya nanya, Brother, ya apa yang membuat orang-orang Kristen itu ada yang masuk Islam, ada yang belum masuk Islam di Inggris? Kalau masuk Islam, ngerti dia. Kalau nggak masuk Islam nih yang saya nggak ngerti, kok belum masuk Islam? Kenapa? Kata dia gini, orang yang masuk Islam itu, saya dulu nyangkanya begini, mereka nggak tahu gitu kalau Tuhan itu satu. Nah, ternyata bukan itu. Saya kira gini dulu, mereka nggak ngerti itu siapa itu Parakletos Nabi Muhammad.
para yang disebutkan oleh Yesus, mereka ternyata sudah ngeh bahwa tahu aku akan minta sekarang pada Bapa dan Bapa akan berikan kepadaku seorang penolong yang lain, berarti yang lain di luar Yesus. Mereka tahu betul. Ternyata jawaban Big Brother begini katanya. Ketika orang-orang Islam, mungkin maksudnya apologet Islam, tapi orang Islam secara general, keseluruhan, bisa meluruskan kekeliruan pemahaman terkait Islam yang dibuat oleh orang-orang yang Islamofobi. Oh gitu, iya. Kalau kita bisa menjelaskan kepada mereka bagaimana sebetulnya real picture, gambaran sebenarnya dari Islam, karena Islamofobi itu berat sekali dulu. Sekarang udah diputus oleh PBB kan, programnya kan. Nah, itu memang berat. Tapi ketika mereka tahu terkait Islam yang sebenarnya, itulah yang buat muka orang jalan hidayah. Lihat yang dilakukan oleh Kristen hari ini. Yang dilakukan oleh Kristen hari ini. Mereka itu bobrok kalau melakukan apologetika. Apologetika itu maksudnya pembelaan iman lah gitu. Bobrok. Yang mereka lakukan adalah hujatan. Nggak ada cara lain. Mereka lakukan adalah hujatan. Mereka akan menghina Nabi, semua mereka yang akan lakukan itu adalah hujatan. Seriusan. Kenapa? Untuk menutup. Makanya saya itu senang kalau ada Kristen mau nanya, silahkan Pak nanya gitu. Bukan berarti kita tahu semua jawaban, bukan. Siapa tahu pertanyaannya yang kita ketahui. Itu tuh apa ya? Momen satu-satunya kita ini bisa memberikan determinasi terhadap Islam. Senang, tapi kenapa Kristennya kabur? Dasar apa? Begitu dulu, izin dulu saya harus keluar dulu, Mbak Mel.